Biarlah setiap pujian kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. The skies above cannot contain the love You have for me, the grace You gave to me, the light of Your face reveals it all. What wonders You have planned, if I will just release my fears to You. Give my all to You. Let the whole world know the praise is in my heart, the song my soul cries out. I have been set free by the one who sees me for me. The skies above cannot contain the love You have for me, the grace You gave to me, the light of Your face reveals it all. What wonders You have planned, if I will just release my fears to You. Give my all to You. Let the whole world know the praise is in my heart, the songs my soul cries out. I have been set free by the one who sees me for me. Saudara-saudara, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita jalani saat ini, mungkin berat memang, tapi ada satu pribadi, namanya Yesus. Dia yang mengasihi kita, Dia yang memberi yang terbaik buat kita, dan Dia yang mengampuni kita, Dia yang membebaskan kita, dan Dia yang sanggup menerima kita apa adanya.
perlindunganku. Terjatuh dan tersungkur, kuat tanganmu menopangku. Saat ku ragu, ku berseru, kasih setiamu selamatkanku. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Oh Yesus Tuhan, Engkaulah perlindungan, Engkaulah kekuatan, Kau gunung batuku, kota benteng perlindunganku. Tuhan, ku menyembah, ku menyembah. Yesus, ku muliakan, ku tinggikan, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh Yesus, Engkau yang layak, Engkau yang layak ku tinggikan. Haleluya, teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Tak pernah kau tinggalkanku
Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah untuk jemaat Tuhan yang saya kasihi, dan Tuhan kasihi. Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih pada saat pagi hari ini Bapa, Engkau boleh pertemukan kami di tempat kami masing-masing Bapa, melalui ibadah online ini. Bapa, kami serahkan firman-Mu pagi hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama angkat Alkitab kita atau Alkitab elektronik kita. Kita sama-sama katakan, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple, greater destiny. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan masih tetap dalam bulan bounce back ya, atau yang dikatakan memantul kembali atau bangkit kembali. Saudaraku, kalau kita lihat masa-masa sekarang, masa pandemik, kita tahu kondisi kita dan sebagian daripada kita banyak kehilangan saudara kita juga banyak bisnis kita yang sebagian macet ataupun tidak ada bisnis lagi. Kemudian pekerjaan, sebagian besar banyak juga pekerjaan, mungkin gajinya dikurangin atau pekerjaan hilang, di PHK. Jadi saat-saat ini adalah saat-saat yang berat bagi kehidupan kita. Tapi kita yakin saat ini kalau bersama dengan Tuhan, kita akan bangkit kembali. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai get well ya, atau dipulihkan kembali. Kita akan lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Kita akan baca bersama ayat yang 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13, sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ayat yang 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahnya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ayat yang 19 dikatakan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Saudara, dalam teks ini dikatakan berbahagialah apabila kita dibuli karena nama Kristus. Ya, apabila diperlakukan tidak adil
atau bahkan ditekan. Dalam teks ini ada sebuah pesan yang kuat sekali memberikan kita peringatan untuk siap-siap sebagai orang Kristen. Sebagai orang percaya, sudah pasti kita akan menderita. Tuhan tidak akan melewatkan penderitaan itu dari kita. Bahkan kita orang-orang rumah akan didahulukan diuji. Dalam ujian itu, ya, Tuhan ada di sana dengan setianya. Saudara, saya akan cerita, ada ilustrasi dari Jepang, ya. Ada sebuah mainan anak-anak di negeri Jepang yang diberi nama Okyo Agari Kobushi. Jadi mainan itu bentuknya bola, kemudian lonjong di atas dan digambar anak-anak yang lucu, gambarnya kepala anak-anak yang lucu. Biasanya itu kalau di Medan saya lihat juga, tapi dari balon, ya, itu bentuknya di bawahnya bola, di atasnya lonjong. Dan mainan ini, ya, mau dijatuhkan, mau ditendang, ya, mau dilempar tetap berdiri karena bawahnya bola. Jadi mau kena angin, mau bagaimanapun tetap berdiri, ya, mainan ini. Jadi mungkin ini hanya mainan, tapi di balik mainan ini bukanlah hal sepele. Mainan ini mengatakan sebuah nilai dari generasi ke generasi di Jepang, ya. Sikap pantang menyerah dan tidak berhenti berusaha. Itu mainan itu dikatakan bahwa itu tidak akan jatuh, tidak akan tergeletak. Jadi dari generasi ke generasi mengatakan bahwa mainan ini menggambarkan bahwa kita harus tidak pantang menyerah dan tidak berhenti berusaha. Kita semua seringkali merasa gagal, ya. Kita merasa gagal, saya pun pernah merasa gagal. Dan kemudian terbesit dalam hati kita, ya, berhenti, beristirahat, ya, menyerah, ya. Itu menurut saya rasa yang lumrah untuk seseorang manusia. Jadi merasa kalau kita melakukan usaha atau bekerja, ada kegagalan, ya, kita merasa lelah, ya, merasa mau istirahat, ya, sejenak. Ya. Dalam pelayanan juga seperti itu, dalam pelayanan kita. Mungkin kita ingin, ya, misalnya I care, kok nggak bertambah. Kadang kita merasa gagal, kita pengen, udahlah, istirahat aja, sudahlah, saya nggak mau lagi. Saudara, menyerah, ya, kata menyerah, ya, kata ingin istirahat. Tetapi minggu ini kita mau belajar bahwa berhenti dan menyerah bukanlah rancangan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ya. Kehidupan mungkin akan memukul kita jatuh. Tetapi seperti mainan ini, kita akan kembali bangkit dan lebih kuat dari sebelumnya. Seperti boneka Okyo Agari Kobushi ini yang tidak akan jatuh tergeletak, tetapi akan selalu memantul balik untuk menghadapi permasalahan-permasalahan apapun dalam kehidupan kita. Dalam banyak budaya, mungkin mainan ini ada, ya. Kita lihat di sini pun juga ada mainan seperti itu. Tapi jangan sepelekan mainan itu adalah contoh, ya. Sesuatu yang pantang menyerah, tetap berdiri, tetap bangkit walaupun ada terjangan. Saudaraku, kita lihat jalan, ya, di sini ada jalan. Yang pertama, ya, ayat 12, 13 dan 14 saya baca kembali. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian,
seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Di sini kita garis bawahi bahwa sebagai ujian, ya, api siksaan itu, maksudnya sesuatu yang membuat kita sengsara, menderita, itu sebagai ujian dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan mempersiapkan kita untuk kuat dan menghadapi tekanan dan penderitaan. Tuhan kita adalah Tuhan yang membawa kita masuk dalam proses tekanan dan penderitaan itu. Bukan karena Ia tidak peduli, tetapi justru karena Dia menginginkan kita keluar sebagai seorang Kristen yang beriman, kuat, dan tangguh. Jadi ini adalah sebuah ujian untuk menuju tujuan kita. Ya. Seolah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kita. Ya. Kadang kita berpikir, saya berbuat baik, memberi perpuluhan, persembahan, bahkan membantu orang lain. Kenapa terjadi dalam kehidupan saya permasalahan ini? Terkadang kita terkejut sebagai seorang manusia, itu biasa saat-saat seperti itu. Tapi hari ini kita lihat seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi sebagai ujian, penderitaan itu sebagai ujian dalam kehidupan kita supaya kita kuat sebagai orang Kristen. Saudara, segala sesuatu ada ujian. Kita sebagai seorang, ya, kita punya cita-cita. Mungkin mau jadi dokter, mau jadi akuntan, ya. Untuk menuju hal itu kan tidak ada yang mulus langsung menjadi seperti itu. Tapi dari SD kelas 1 kita ada ujian untuk ke tingkat kedua, kelas 2. Dari kelas 2 ada ujian untuk ke kelas 3. Sampai kita kuliah, masuk kuliah pun ada ujian. Ya. Terkadang kita nggak diterima di mana universitas yang kita ingin masuk. Karena kita kalah di ujian. Dalam kehidupan kita aja selalu ada ujian. Bekerja pun masih ada ujian. Kita mau naik jabatan, kita mau naik pangkat, ada ujian. Saudara. Jadi ujian di dalam kehidupan kita, kekristenan kita, supaya Allah ingin, bukan Allah tidak peduli kepada kita, Allah ingin kita sebagai orang yang percaya kepadanya dan orang Kristen akan menjadi seseorang yang kuat dan tangguh ketika keluar dalam ujian. Dikatakan di sini ayat ketiga, sebaliknya bersukacitalah, ya. Karena itu bagian dari penderitaan Kristus. Jadi kita harus bersukacita menghadapi hal itu. Karena kita akan naik level berikutnya. Kita akan melihat ketika kita dibawa Tuhan ke dalam masa penderitaan, kesengsaraan, kita akan naik level. Karakter kita, budaya kita akan dirubah oleh Tuhan. Ya. Kemudian dikatakan juga ayat yang ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan Allah, roh Allah ada padamu. Saudara, berbahagialah. Sebagai orang Kristen kita dinista, mungkin kita direndahkan, kita ditekan karena
Karena apa berbahagia? Karena sebab roh Allah, kemuliaan roh Allah itu, roh kemuliaan, yaitu roh Allah itu ada pada kehidupan kita. Saudara, kita lihat bagaimana Paulus, dia menyiksa orang-orang yang percaya. Dia bertemu Yesus. Berarti Yesus ada di tempat pada orang-orang percaya. Demikian juga kalau kita harus berbahagia jika kita dinista oleh nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada pada kita. Ya. Kita mungkin dikecilkan oleh dunia. Tetapi Allah memakai yang kecil untuk mempermalukan yang besar. Dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5 ya. Paulus juga katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kitab Roma, Paulus juga memberikan pesan yang sama yang Rasul Petrus maksudkan. Jadi kesengsaraan akan menghasilkan ketekunan, ya. Ketekunan akan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji akan menghasilkan pengharapan. Saudara, ketika kita di masa sengsara, ya, kita akan tekun dalam berdoa, ya, tekun bagaimana kita harus keluar dari masalah itu, ya, yang akhirnya nanti kalau ada ujian seperti itu kita akan tahan uji. Kita hanya mengucap syukur dan menimbulkan pengharapan yang ada hanya dalam Kristus saja. Apa saya hanya percaya pada Tuhan hanya ketika semua baik? Ketika semua baik, kita percaya. Itu bukan percaya. Itu adalah transaksi, hanya menguntungkan kita sendiri, ya. Kita manusia, kadang kita manusia egois, itu sifat dasar manusia. Kita selalu transaksi yang menguntungkan diri sendiri dengan modal sekecil-kecilnya adalah sebuah tujuan dalam hampir semua transaksi yang kita buat. Tetapi Tuhan, bukan Tuhan yang bertransaksi. Kita tidak bisa bertransaksi dengan Dia, ya. Karena kalau kita bertransaksi dengan Dia, kita mulai dengan sebuah hutang yang besar yang tidak mampu melunasinya kecuali Tuhan menghapus hutang itu. Ada ilustrasi, saudara kalau tahu ya pohon bambu Cina, pohon ini saya share di Google, ada yang mengatakan bahwa pohon ini 4 tahun atau sampai 6 tahun itu pertumbuhannya sangat-sangat, walaupun dikasih pupuk atau dirawat baik-baik, pertumbuhannya tetap aja dia tidak tinggi-tinggi, ya. Tidak terlihat sama sekali. Tapi pada tahun kelima, ya, setelah dia bertunas, itu perkembangannya cukup cepat sekali, signifikan ya. Pohon ini bisa sampai setinggi 30 meter. Jadi saudara, kenapa seperti itu? Karena dia bertumbuh akarnya terlebih dulu yang tidak terlihat oleh kasat mata. Ya, dia bertumbuh di bawah. Ketika akarnya kuat, dia akan bertumbuh naik ke atas, saudara. Apa yang kita bisa pelajarin di sini?
adalah kesabaran. Ya. Ketekunan dan kegigihan dalam membangun dasar atau akar yang kuat supaya ketika badai datang kita akan tetap kuat di dalam kehidupan kita. Jadi dasar kita apa? Dasar kita yaitu kita percaya kepada Yesus. Ya. Kita sabar aja. Saatnya ya, penderitaan itu akan dihapuskan dengan sukacita oleh Tuhan. Ya. Kemudian ayat 15, 16, 17, dan 18 dikatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Dan jika ada orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang berdosa? Saudara, jangan kita menderita ya karena kita sebagai mungkin pembunuh atau pencuri atau kejahatan lainnya. Ya memang itu harus dihukum, itu harus menderita. Itu di dunia tetap harus dihukum kalau di antara kita harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Sebagai orang Kristen kita perlu memperhatikan identitas dan siapa Tuhan kita. Dan tidak takut apalagi malu dalam memperlihatkan siapa kita dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Ya. Kehidupan kita tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Tujuan kita bukan hanya untuk dipakai dalam rencananya. Tuhan bisa memakai batu. Tuhan pernah katakan ya, batu bisa memuji Tuhan. Kalau orang-orang tidak bisa memuji Tuhan, batu dia bisa pakai. Tetapi tujuan kita adalah membawa kemuliaan bagi namanya lewat perilaku dan tindakan kita. Dalam bekerja, ya, dalam kuliah, dalam bersilaturahmi dengan tetangga lingkungan kita, kita akan memuliakan Allah namanya lewat perilaku dan tindakan kita. Ya. Lewat apa kita bisa memuliakan Tuhan? Lewat seluruh kehidupan kita, semua yang kita kerjakan akan membawa dampak pada kemuliaan Tuhan di mata banyak orang. Saudara, saya akan bagikan ilustrasi. Ini seorang petenis dunia, Arthur Robert Ashe, Jr. Dia lahir tanggal 10 Juli 43 ya di Amerika. Jadi dia seorang petenis terbaik di masanya. Dia orang kulit hitam. Dia pernah mendapat 3 gelar Grand Slam. Grand Slam ini dia dalam 1 tahun dia menang terus ya dari 4 pertandingan tertinggi di pertandingan tenis, yaitu Wimbledon, US Open, Australian Open. Ya, kalau mereka dalam 1 tahun menang, dia dapat gelar Grand Slam. Dia dapat 3 kali gelar, ya, dan rekornya masih tidak terpecahkan, ya, sebagai petenis terbaik.
tahun 68 dia menjadi petenis nomor 1 dunia, ya. Dan si Arthur Ashe ini adalah petenis yang sempurna. Tidak ada cacat celah karena ia juga seorang Kristen yang taat. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari dia memuliakan Tuhan melalui prestasinya sebagai petenis. Tapi pada tahun 83, umur 40 tahun, dia harus dioperasi bypass jantungnya. Operasi bypass jantungnya. Karena teknologi saat itu, transfusi darah itu pada waktu itu belum ada mendeteksi darah dari donornya. Jadi singkat cerita, si Ashe ini, Arthur ini, terinfeksi oleh virus HIV karena darah dari donor itu. Dan dia pensiun dari dunia tenisnya. Bayangkan umur 40 tahun harusnya udah masih emas-emasnya kan gitu. Dan mulai memberikan dirinya untuk edukasi virus HIV dan penyakit AIDS. Saat seluruh dunia melihat dia dan bertanya, dia memberikan sebuah pertanyaan, ya. Dia memberikan sebuah pertanyaan. Jika saya harus berkata, Tuhan mengapa saya atas hal-hal buruk? Maka saya seharusnya berkata, Tuhan mengapa saya atas hal-hal baik yang terjadi dalam hidup saya. Ini apa maksudnya? Terkadang kalau kita masuk dalam hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita selalu bertanya, Tuhan mengapa saya? Saya orang baik, ya. Saya rajin beribadah. Mengapa saya terjadi? Tapi ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita bisa membeli mobil baru, diberkati Tuhan, kita nggak pernah tanya, Tuhan mengapa saya diberkati? Ya, ini Arthur ini katakan bahwa jika saya harus berkata, Tuhan mengapa saya atas hal-hal buruk, maka saya seharusnya berkata, Tuhan mengapa saya atas hal-hal baik yang terjadi dalam hidup saya. Jadi Arthur ini belajar untuk tidak menjadi patah semangat, ya, karena situasi mungkin tidak mendukung. Bayangkan, ya, tahun 68 dia sebagai pemain nomor 1 dunia, petenis dunia. Tahun 83 dia harus menderita HIV, bukan karena perbuatannya, karena donor dari pendonor darah itu yang mengandung HIV. Bukan karena perbuatan dia mendapat penyakit itu, karena darah dari donor. Saudara, ketika ia memupuk sebuah sikap, ya, yang baik, tidak mudah menyerah. Jadi Ashe kelihatan seperti kehilangan seluruh kehidupannya. Tetapi justru di buku yang dia buat di akhir masa hidupnya, Day of Grace, dia menemukan makna hidup lewat apa yang dia alami. Dia katakan, saya berdoa supaya tidak ada satupun dari kita yang akan mengalami apa yang Ashe alami. Tetapi kita perlu memiliki mindset seperti seorang Arthur Ashe. Apakah kehidupan kita itu sudah membawa kemuliaan bagi Tuhan? Atau hanya sibuk mengumpulkan kemuliaan diri sendiri? Saudara, yang ketiga, bagaimana dengan sikap kita? Kita baca 1 Petrus 4 ayat 19 dikatakan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Jadi bagaimana sikap kita dalam kehidupan ini supaya kita bisa get well atau bisa pulih kembali, yaitu menempatkan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita dan sebagai yang terutama dari prioritas kita. Itu bukan perkara yang mudah,
tapi juga tidak sulit sebenarnya. Menyerahkan jiwa, menyerahkan ego, keakuan kita, dan juga diperlukan sebuah tindakan nyata dengan selalu berbuat baik. Ini tidak mudah, tetapi juga tidak sulit. Ini hanya perlu kedisiplinan dan latihan. Latihan untuk memiliki respon yang benar dalam setiap keadaan dalam kehidupan kita. Ya, kita harus ada respon yang benar ketika kita mengalami penderitaan. Kita harus ada respon, bukan kita menyalahkan kenapa, dan kenapa. Tapi harus ada respon kembali kepada Tuhan secepatnya, itu respon dalam kehidupan kita. Ya. Jadi latihan yang terus-menerus akan akan menghasilkan sebuah karakter. Dan sebuah karakter itu tidak hilang karena dibentuk dalam proses yang baik. Ya, seperti kita memulai sebuah kebiasaan baru. Kita memulai kebiasaan baru dalam kehidupan kita. Mungkin kita berdoa pagi, ya. Kebiasaan yang baru, kita mulai kebiasaan yang baru. Pagi-pagi berdoa, baca Alkitab, ya. Kita menambah porsinya sedikit demi sedikit sehingga kebiasaan berubah menjadi budaya, ya. Jadi budaya. Jadi biasa kalau pagi dengan otomatis langsung melakukan hal itu. Dan apalagi bila kita terus melakukan, maka budaya ini akan mengkristal menjadi karakter dalam kehidupan kita. Kalau sudah jadi karakter, itu adalah akan melekat dalam kehidupan kita. Saudaraku, ada proses yang panjang untuk kita lewatin demi sebuah kehidupan yang mengandalkan Kristus dan menempatkan Kristus di tempat yang pertama dan terutama. Adalah sebuah hal kebiasaan dan normal apabila dalam proses itu kita menderita atau bahkan terhimpit dan hampir menyerah. Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri apabila penghakiman itu datang. Kita sebagai umat Allah adalah yang pertama-tama akan dihakimi. Ya. Penghakiman apa yang akan kita alami? Penghakiman saat melewati kesulitan kita. Ya. Kita sanggup melewatinya sebagai umat Allah yang berkenan kepadanya. Saat penderitaan dan tekanan itu datang, kita tidak menyerah, tetapi mempersiapkan diri menghadapinya, supaya waktu penghakiman tiba kita dapat melewatinya dengan baik. Saudara, ini ada ilustrasi juga dari Jepang juga ini. Ada sebuah peribahasa di negeri Jepang, yaitu Nanakorobi Yaoki, atau dalam terjemahannya adalah jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Ya, seperti mainan Okio Agari Koboshi yang saya ceritakan di awal. Mereka diajarkan terus bangun, berusaha, walaupun ada kesusahan dan penderitaan. Ya, peribahasa yang tanpa orang-orang Jepang ini sadari berasal dari ayat yang sama di Amsal 24 ayat 16, saudara. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya, saudaraku, tema bulan ini bounce back. Saya ingin menutup bulan ini dengan sebuah komitmen untuk menjadi kuat. Ya, kuat ketika penderitaan itu datang, kuat ketika penghakiman itu datang, kuat ketika jatuh dan bangun kembali, kuat ketika sendirian, karena Tuhan ada bersama-sama kita.
Walaupun orang lain meninggalkan kita, mari memilih untuk memiliki sikap yang tidak mudah menyerah dan terus bertahan untuk berpegang pada Tuhan walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, tujuan kehidupan kita adalah membawa kemuliaan bagi namanya. Apabila kita menjaga kehidupan kita baik-baik, maka Tuhan akan dipermuliakan. Jika kita tidak disiplin, jika kita menyerah dan berhenti dalam usaha kita menjaga kehidupan yang baik, maka nama Tuhan dipermalukan. Puji nama Tuhan. Ya, firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kita boleh dipulihkan kembali dan bangkit kembali dalam masa-masa pandemik ini. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Bapa, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai setiap kami, setiap perbuatan dan tindakan kami, biarlah Engkau yang menyertai Bapa, supaya kami dalam bertindak, dalam bekerja apapun juga tidak memalukan nama-Mu Tuhan. Tapi kami bangkit, ya, kami pulih kembali dalam masa-masa pandemik ini, dalam saat-saat ini, apa yang terjadi di dunia ini. Tapi kami sebagai orang Kristen akan bangkit dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami hari ini sampai Maranatha dalam nama Yesus Tuhan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pak Guru yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin Anda dan saya, kita semua sama-sama diberkati. Dan mari semua kita akan mengakhiri ibadah kita, sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Dan Tuhan, hari ini kami berdoa biarlah kami semua bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami semua menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat setiap keluarga demi keluarga yang ada, biar Tuhan boleh memberkati. Aku berdoa biar boleh terjadi pemulihan demi pemulihan terjadi di tengah-tengah keluarga. Biarlah kasih antara suami dengan istri sungguh menjadi kasih yang berkobar-kobar, kasih yang sungguh-sungguh solid, kasih yang kuat Tuhan. Dan aku berdoa juga buat kasih antara orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Biarlah semuanya boleh saling mengasihi. Saat ini aku berdoa apabila ada satu hal-hal yang mengganjal, apabila ada hal-hal yang mungkin menjadi satu kepahitan, kami berdoa biarlah itu boleh dicabut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pengampunan boleh dilepaskan di tengah-tengah keluarga yang ada. Tuhan, aku juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang berusaha dan bekerja, biar kiranya Tuhan boleh memberkati. Biarlah di tengah-tengah masa yang sulit ini, setiap kami yang bekerja, yang berusaha, Tuhan boleh berikan hikmat bagaimana kami harus mengelola pekerjaan, mengelola usaha yang sudah Tuhan percayakan bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan boleh memberkati. Dan juga Tuhan berkati anak-anak-Mu yang bersekolah, baik yang sedang ujian maupun yang sudah selesai ujian. Biar semuanya boleh tetap antusias, boleh tetap semangat Tuhan. Sehingga dari tempat ini boleh lahir anak-anak yang berprestasi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Thank you church, God bless you and happy Sunday.